Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah kaum muslimin dan juga muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya pada kita semua, hingga sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan berupa kenikmatan jasmani dan juga rohani, dan juga kenikmatan yang bersifat duniawi, terlebih lagi kenikmatan yang bersifat dini, yaitu agama Islam, dan juga ukhrawi, kenikmatan istiqamah di atas agama Islam. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, di dalam majelis ilmu. Ya, karena setelah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama ini. Dan juga terlebih lagi di dalam majelis ilmu yang mengkaji dalam tafsir Al-Quran, tentang Al-Quran, maka Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Kemudian kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita. Kita berharap kepada Allah agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikutnya yang baik hingga akhir hayat kita. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita telah membaca tafsir dari surah An-Nasr, masih setengahnya. Ya, kita sambil mengulang, sambil memahami dan mengingat tentang artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nasr, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, artinya ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk pertolongannya Allah adalah kemenangan. Allah bukakan kota Makkah. Kemudian setelah itu Allah taala berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia itu atau orang-orang masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong, dalam keadaan yang sangat banyak berombongan mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka atas kenikmatan yang besar ini, yaitu banyaknya manusia yang masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, agama yang Allah utus nabinya Muhammad SAW, maka Allah perintahkan setelahnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Kemudian dalam
tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala ini, beliau menjelaskan bahwa dalam surat ini kemarin terdapat beberapa perkara. Ada berisikan tentang bisyarah, kabar gembira. Berisikan tentang kabar gembira, yaitu tentang pertolongan dan kemenangan. Kemudian berisikan tentang amrun di Rasulihi SAW, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya ketika mendapatkan kabar gembira tersebut, ketika mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah itu. Nah, perintahnya apa tadi? Untuk bertasbih, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di dalam surah ini nanti ada isyarat. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemarin sudah kita baca, ada dua isyarat. Ada dua isyarat yang Allah akan tunjukkan di dalam surah ini. Yang pertama kemarin isyaratun li'an yastamirran nasru lihadadin. Itu isyarat kepada bahwasanya pertolongan Allah itu terhadap agama Islam ini akan terus menerus ada sampai hari kiamat. Jadi dari pemahaman ini, ketika kita betul-betul memahami bahasanya pertolongan itu datangnya hanya dari Allah, itu akan menghilangkan rasa sombong dari diri kita yang terkadang itu kalau kita sudah merasa beramal soleh, merasa berbuat baik, itu kadang kita merasa berjasa terhadap agama Islam ini. Nah, padahal sebetulnya ada atau tidak ada kita, itu Allah pasti akan memenangkan agama Islam. Jadi Allah itu sudah menjamin agama Islami akan tetap jaya, akan tetap menang, akan tetap ada, eksis sampai hari kiamat. Itu Allah sendiri yang akan menjaganya. Jadi ada atau tidak ada kita, itu Allah akan menjaganya. Sehingga ketika kita beramal soleh, ikut berusaha mendakwakan Islam, itu untuk diri kita agar kita itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita merasa berjasa untuk Islam, bukan. Tapi kembali kepada kebaikan yang akan kita peroleh nanti di akhirat. Sehingga niatan kita itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu isyarat yang pertama. Dan kemudian juga dengan isyarat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya agar bertasbih, kemudian memuji Allah, meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Karena bertasbih di sini, kemudian memuji Allah, minta ampun, itu termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya cara bersyukur itu ada 3, atau disebut dengan rukun syukur itu ada 3 perkara, yaitu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Nah, itu cara bersyukur. Nah, maka hal yang perlu kita ingatkan juga, lawan daripada syukur, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi, dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, kufur itu bagaimana? Ternyata kufur terhadap nikmat Allah itu juga bisa terjadi dengan 3 perkara. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan anggota badan. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati itu dengan cara gimana? Di dalam hatinya itu mengingkari bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Dalam hatinya itu dia meyakini, oh nikmat ini tuh saya dapatkan hasil jerih payah saya sendiri. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun. Maka Allah binasakan Qarun itu, Allah tenggelamkan Qarun beserta harta bendanya. Ya, sehingga kemarin dikenal dengan istilah harta Qarun. Kalau nemu di dari dalam tanah atau nemu harta benda, wah ini harta Qarun. Nah, itu Allah binasakan karena dia kufur terhadap Allah. Nah, dengan hatinya, karena dia meyakini bahwasanya
nikmat kekayaan yang ia peroleh, yang ia miliki itu hasil dari jerih payah dia sendiri. Karena ilmu yang dia miliki, merasa seperti itu, sombong dia. Nah, kemudian kufur nikmat yang kedua dengan lisan. Dengan lisan itu yaitu seseorang itu jarang sekali menyebutkan nikmatnya Allah, tapi lebih banyak berkeluh kesah. Ya. Akeh sambate nek bahasa Jawa ini. Suka menyebutkan kesengsaraannya daripada menyebutkan kebahagiaannya, kenikmatan yang dia peroleh. Nah, seharusnya sebagai seorang mukmin itu menahan lisan. Nah, makanya petunjuk Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka ucapkanlah yang baik atau diam. Nah, kalau nggak bisa mengucapkan hal yang baik, nggak bisa bersyukur, mengatakan nikmat-nikmat yang masih dia rasakan, itu lebih baik diam, bersabar kan. Tapi betapa banyak dari kita ada kekurangan dikit, mengeluh, ada musibah dikit, mengeluh. Nah, itu juga termasuk bentuk lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan tadi kufur dalam artian ingkar ya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling parah itu kufur terhadap nikmat Allah dengan anggota badannya. Dia menggunakan kenikmatan yang telah berikan pada dia untuk bermaksiat. Di antara bentuk maksiat itu tidak mau menjalankan ketaatan, tidak beribadah. Contohnya tidak mau sholat. Allah sudah beri dia umur panjang, diberi kesehatan, diberi waktu luang, tapi dia tidak mau sholat, tidak mau berangkat ke masjid sholat berjamaah. Atau ketika punya rizki, punya harta benda, tidak digunakan untuk sedekah, tidak digunakan untuk fisabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tapi malah digunakan untuk maksiat, ya, untuk foya-foya, untuk senang-senang. Nah, itu merupakan kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan apa? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca keterangan Syekh di dalam tafsirnya di sini sampai pada kalimat waqad wajada dzalika fi zamanil khulafa'ir rasyidina wa ba'dahum. Dan sungguh telah didapati hal itu, yaitu pertolongan Allah yang terus-menerus ada, kemenangan yang terus-menerus Allah berikan, itu terus terjadi, didapati di zamannya para khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin yang kita kenal itu siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah meridai mereka semua. Dan setelah mereka para sahabat-sahabat berikutnya, fi hadhil ummati, di umat ini, lam yazal nasrullahi mustamirran. Terus menerus pertolongan Allah itu continue, ya, ada terus. Sampai kapan? Ya. Hatta wasolal Islamu ila ma lam yasil ilaihi dinun minal adyan. Ya. Atau pertolongan Allah itu senantiasa ada sehingga, ya, Islam itu wasola, mencapai atau sampai pada ilama perkara yang lam yasil ilaihi dinun minal adyan. Agama-agama lain itu tidak bisa mencapainya. Jadi capaian yang diraih oleh agama Islam itu tidak bisa dicapai oleh agama-agama selain Islam. Wa dakhala fihi ma lam yadkhul fi ghairihi. Dan juga masuk ke dalam agama Islam apa yang tidak masuk ke dalam agama lain, itu apa? Banyaknya umatnya. Nah, jadi kalau memang benar-benar mau disurvei itu seluruh dunia, itu pemeluk agama atau umat beragama yang paling banyak itu nggak bisa dipungkiri, yaitu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu adalah kemenangan yang Allah berikan kepada
Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terus menerus ada hatta hadatsa minal ummati min mukhalafati amrillahi mahadatsa. Nah, ini yang menjadi peringatan untuk kita semua. Nah, kenapa kok sekarang Islam dan juga kaum muslimin kok tidak jaya, kok tidak menang, kok kayaknya lebih menang orang-orang non-muslim, lebih hebat mereka. Kok Islam kok kayaknya semakin tertindas, kaum musliminnya, para ulamanya. Nah, ini terjadinya kenapa? Hatta hadatsa minal ummati min mukhalafati amrillahi mahadatsa. Sampai terjadilah dari umat ini min mukhalafati amrillah, penyelisihan terhadap perintahnya Allah. Ya. Hadatsa ma hadatsa, terjadilah apa yang terjadi dari penyelisihan terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fabtalahumullah, maka Allah memberikan musibah kepada mereka. Bitafarruqil kalimati, dengan perpecah belahan kalimat. Jadi kaum muslimin itu tidak bisa bersatu, berpecah belah. Ya, masing-masing memiliki kelompok-kelompok sendiri, terpecah belah menjadi sekian banyak kelompok. Wa tasattutil amr, dan urusan mereka juga terpecah belah. Fahasola mahasola, maka terjadilah apa yang terjadi. Dan hal ini memang sudah sunatullah. Ya, sudah Allah takdirkan. Untuk apa? Untuk ujian buat kita. Apakah kita mau berpegang teguh terhadap ajarannya Allah dan Rasulnya yang benar-benar benar, yang masih murni, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti pemahamannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau yang dikenal dengan salaful ummah, pendahulunya umat ini, atau kita akan mengikuti pemahamannya kelompok yang menyimpang. Semakin apa? Jauh dari zaman Rasulullah itu akan semakin banyak penyimpangan. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu, Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwasanya umat Yahudi dan Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Umat Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, dan ini memang sunatullah. Tapi masih Islam. Bukan berarti kita terus mengkafirkan selain itu, bukan. Ya, Rasulullah menyatakan ini masih Islam, masih Muslim. Tapi terpecah menjadi 73 golongan dan terancam semuanya itu masuk neraka kecuali satu. Nah, satu itu apa? Satu itu pun tidak disebut nama, tapi disebut sifat. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan sifat itu agar kita selamat dari neraka, agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama Rasulullah. Nah, satu itu siapa? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Jadi siapa saja yang bersama aku dan para sahabatku yang ada di atasnya. Jadi orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak membuat perkara-perkara yang baru. Dan ini ada di dalam hadis juga yang sahih itu dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ada di dalam hadis Arba'in Nawawi ya, itu di hadis nomor 28. Dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang ini sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan di akhir-akhir hayat beliau. Jadi ketika menyampaikan hadis ini, ya, seolah-olah Rasulullah itu ingin menyampaikan wasiat perpisahan, sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mendengarkan itu merasa terharu, ya, mendengarkan wasiatnya Rasulullah. Maka para sahabat pun meminta wasiat terakhirnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang paling utama dan pertama. Dalam khutbah-khutbah itu biasanya disampaikan. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku dan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah bagaimana? Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah itu caranya
menjalankan syariat Islam. Ya, syariat Islam itu kan banyak sekali. Itu harus dijalankan, baik oleh rakyatnya sampai ke penguasanya, itu semua itu Islam itu mengatur. Masya Allah, itu benar-benar agama sempurna. Mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur, mulai urusan kamar mandi, mulai urusan rumah tangga hingga urusan kenegaraan, itu dalam Islam sudah diatur semua. Nah, ketika kita diberi nasihat usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, artinya apa? Jalankan syariat Allah. Ya. Jalankan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangannya. Ini wasiat seperti ini itu sepele, ringkas kalau didengar, tapi maknanya itu berat untuk menjalankannya. Gitu. Tapi terkadang kita, ya karena tiap Jumat mesti dengar, gitu. Setiap khotib pasti menyampaikan dengar, terus kayak bosan, kayak biasa we dinasihati takwa kepada Allah, sangger ya, yo, tapi menjalankannya itu yang agak berat. Kemudian Rasulullah juga mewasiatkan apa? Wasam'i wa ta'ah. Nah, ini Masya Allah, ini perintahnya Rasulullah yang harus kita jalankan. Wasam'i wa ta'ah, dan dengar dan taatlah. Kepada siapa? Wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Nah, meskipun yang memerintah kalian itu adalah seorang hamba. Hamba saya, budak. Jadi pada asalnya dalam sistem kenegaraan itu suatu pemerintahan, suatu wilayah negaraan itu dipimpin budak itu kan nggak sah, asalnya gitu. Tapi ketika budak itu kok sudah menjadi pemimpin, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk dengar dan taat. Meskipun yang menguasai kita, yang memimpin kita adalah ya seorang budak. Nah, ini perintahnya Rasulullah. Kalau kita benar-benar menjalankan perintah Rasulullah, itu negara itu aman, tenang, tentram, nggak ada apa keributan. Ya, ketika kita benar-benar menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting apa? Selama pemerintahnya itu adalah Muslim dan juga menjalankan hukum Islam. Jadi seperti itu. Karena namanya kan waliul amr. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa rasulahu wa ulil amri minkum. Jadi ta'ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum, pemerintah kalian. Nah, ulil amri minkum, pemerintah kalian itu pemerintah yang muslim, yang masih beragama Islam dan menjalankan hukum Islam. Jadi kita diperintahkan untuk dengar dan taat. Jadi kalau kita paham betul ya prinsip seperti ini, yang terkadang kita itu dituduh pemberontak, dituduh apa suka merasani pemerintah, itu sebenarnya tidak betul itu. Kita tuh berusaha taat dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Karena kita tahu hadisnya. Bahkan ini adalah di dalam Arba'in Nawawi yang kita jadikan rujukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Nah, ini yang menjelaskan tafsirnya ini tadi. Artinya fa innahu, sungguh barang siapa man ya'ish minkum, di antara kalian itu yang masih hidup setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, nah itu umat Islam semakin jauh dari ajaran Nabi, semakin mendekati kiamat itu semakin terpecah belah. Nah, maka Rasulullah itu sudah mewanti-wanti, memperingatkan kita akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Nah, lalu apa solusinya? Ya, solusinya fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini kunci persatuan. Ya, kalau kita mau jujur ya, kalau kita ditanya sesembahan kita kan satu, Nabi kita juga satu, kitab kita juga satu. Harusnya kita tuh dalam satu barisan, dalam satu kalimat.
Tapi ternyata di dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis Nabi, itu beda-beda. Ya, maka terjadilah perpecahan itu. Kenapa? Karena memahami sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Coba kalau kita berusaha memahami Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman para ulama, yang mana ulama itu benar-benar warasatul anbiya, pewaris para nabi yang jalurnya sampai kepada tabiut tabiin, kemudian tabiin, kemudian para sahabat, itu insya Allah kita akan benar-benar berpegang teguh dalam atau di atas persatuan yang benar ini. Jadi kita akan menjauhi hal-hal yang baru di dalam agama ini. Ya, itu banyak sekali penyimpangan itu yang terjadi di dalam Islam ini. Orang-orang ngaku-ngaku Islam. Ya, contohnya itu hal-hal yang sebetulnya itu aneh, tapi orang menganggap suatu ketaatan. Ini juga termasuk waswas setan itu. Kalau kemarin kita belajar dalam tafsir apa? Misyaril waswasil khannas. Nah, ya kan, dari bisikan setan yang apa? Bersembunyi, ngasih bisikan itu kan, di antara bisikan setan apa? Menghias-hiasi keburukan seolah-olah jadi kebaikan. Ya, menghias-hiasi kemaksiatan seolah-olah jadi ketaatan. Ya, hal yang maksiat itu seolah-olah ketaatan. Ini istilahnya selingan ya. Kalau kita misalkan ada guyonan-guyonan, nah, ada pertanyaan tentang guyonan, tapi kita bisa ambil pelajaran dari situ. Contohnya misalkan ada pertanyaan, olahraga apa yang tidak bisa dilakukan malam hari, Pak? Kalau ditanya gitu gimana Pak jawabannya? Kan sering ada guyonan seperti itu. Olahraga yang tidak bisa dilakukan malam hari apa? Lari pagi. Mikir kan, ya mesti kan itu. Jenengnya lari pagi, masuk malam hari kan itu. Nah, tapi apa? Ya betul. Artinya apa? Namanya lari pagi yang harus dilakukan di pagi hari. Kalau dilakukan malam hari bukan lari pagi. Contoh lainnya ada orang yang mengatakan barang siapa yang sholat Jumat di hari Sabtu, maka dia adalah orang yang tersesat. Ketoknya guyonan. Tapi benar itu mana gitu. Nah, sekarang ini barusan terjadi ya. Nah, orang tawaf bukan di Ka'bah. Nah, tapi di mana? Puncak Gunung Lawu. Nah, itu kan kayak gitu tuh setan yang menghias-hiasi itu. Itu tuh perkara yang baru dalam agama. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah, tapi kok ketoknya ketaatan gitu. Nah, jadi itu harus kita perhatikan. Kalau kita pengen menjalankan perintah Allah dan juga Rasulullah SAW, itu kita harus berpegang teguh dengan dalil. Baik dari Al-Quran, kemudian dari hadis. Nah, pemahamannya juga pemahaman yang betul. Pemahaman para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama yang memang jalurnya itu betul. Jadi kalau kita, kenapa kok kita baca kitab seperti ini? Karena ada jalur riwayatnya gitu, Pak. Ada sanadnya, ulama ini muridnya siapa, muridnya siapa, muridnya siapa. Itu dalam ilmu hadis itu Masya Allah luar biasa. Para ulama ahlul hadis itu benar-benar berjasa menjaga kemurnian agama Islam. Nah, jadi mereka itu kalau orang kuliah itu namanya ada amanah ilmiah. Nah, kalau orang kuliah aja bikin karya tulis kok ucapannya pribadi. Nah, tidak ada perkataan profesor siapa, dokter siapa, itu nggak diterima. Apalagi dalam Islam. Maka kita harus runut ini ucapannya ulama siapa. Ulama siapa itu diteliti. Muridnya siapa, gurunya siapa, sampai kepada Rasulullah atau enggak. Itu benar-benar dijaga kemurnian Islam. Nah, itu agar apa? Agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perpecah belahan yang terjadi tadi. Nah, ini juga peringatan dari tafsir ini dari surah An-Nasr. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, saya melanjutkan wa ma'a hadza wa li hadhihi al-ummati wa hadha ad-dini min rahmatillahi wa lutfihi ma la yahturu bil bali aw yaduru fil khayal. Bersama dengan hal ini, maka lihadil ummati, umat ini, wahadadin dan agama ini, min rahmatillahi wa lutfi, termasuk dari bentuk kasih sayangnya Allah dan kelembutannya Allah,
itu memiliki sesuatu yang ma la yahturu bil bali, yang tidak bisa terbayangkan oleh benak kita. Au yaduru fil khiyal, dan juga tidak bisa terbayangkan dalam khayalan. Jadi artinya apa? Kemenangan, pertolongan Allah itu pasti terjadi, cuman kita tidak bisa menyangka pertolongan Allah dari mana saja. Ya. Makanya tadi kita sebutkan tidak harus dari kita. Kita hanya sekedar berusaha menjalankan agama Islam, ya, sebagai kewajiban kita. Kita ikhlas berusaha memurnikan amalan kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan jangan kita merasa berjasa atas apa yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan kemenangan ya dari mana saja yang tidak bisa kita bayangkan. Sebagaimana yang terjadi pada zamannya Rasulullah SAW. Bagaimana seorang bisa membayangkan 300-an orang melawan 1000 orang. 1 banding 3 bisa menang. Kan nggak bisa dibayangkan gitu. Namun sebaliknya, ketika Islam sudah banyak jumlahnya, itu ketika di perang apa itu? Hunain. Ketika Islam sudah banyak jumlahnya, musuhnya sedikit, ya maksudnya tuh lebih sedikit ya, bukan sedikitnya selisih banyak, lebih sedikit. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala kalahkan. Maksudnya Allah membuat kaum muslimin sempat kalah dulu. Kenapa? Karena sombong. Karena sudah merasa, wah ini jumlah saya banyak, pasti menang. Nah, jadi ketika seorang menyandarkan pada dirinya, tidak tawakal kepada Allah, itu namanya sombong. Maka Allah malah justru membuat dia kalah. Tapi ketika jumlahnya sedikit, benar-benar tawakal, ya Allah ini kok bisa menangan gitu. Jumlah kita sedikit ya, kita pasrah kepada Allah, yang penting berusaha. Justru malah Allah beri kemenangan. Ya, bagaimanapun caranya kita tidak bisa ya menduga-duga, tidak bisa mengira. Kita tidak bisa menghayalkan. Demikian. Kemudian saya melanjutkan wa ammal isyaratu tsaniyatu. Nah, adapun isyarat yang kedua dari ayat ini, dari surat ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surah An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayatuna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu ada isyarat yang kedua, dan isyarat yang kedua ini adalah al isyaratu ila anna ajala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba wa dana. Jadi isyarat yang kedua yang ada di dalam surat ini adalah bahwasanya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Jadi ayat ini memberikan isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah mau wafat ketika turunnya ayat ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu beliau membawakan satu riwayat Umar bin Khattab ya, ketika membahas dengan sahabat yang lainnya terhadap surat ini, beliau memanggil Abdullah bin Abbas. Nah, padahal Abdullah bin Abbas itu masih muda, sahabat yang termasuk masih muda. Tapi Rasulullah itu mendoakan Ibnu Abbas agar menjadi ahli tafsirnya Al-Quran dari kalangan sahabat. Nah, ketika Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas untuk kumpul membahas dengan para sahabat lain yang sepuh-sepuh, yang sudah senior-senior, itu para sahabat bertanya, kok dia diajak, kan dia kan masih muda. Maka Umar pun mempersilahkan Ibnu Abbas untuk menyampaikan pendapatnya tentang tafsir daripada surah An-Nasr ini. Ya, ini tafsirannya, yaitu isyarat di dalam surat ini bahwasanya Rasulullah SAW ketika sudah turun ayat ini, ajalnya beliau SAW itu sudah mendekat karena Islam sudah menang. Ya, Allah sudah berikan kemenangan, pertolongan terhadap agama Islam. Kemudian wawajhu dzalika, dan sisi pendalilan hal ini, anna umrahu, bahasanya umurnya Rasulullah SAW itu adalah umrun fadil, ya, usia yang utama, mulia, yang diberkahi. Aqsamallahu bi, yang Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan ya, umur beliau. Itu ada dalam surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian petunjuk bahwasannya surat ini itu menunjukkan ya, bahwasanya ajalnya Rasulullah itu sudah hampir dekat adalah waqad ahida annal umural fadilata tuhtamu bil istighfar.
Dan sungguh telah diikat suatu perkara-perkara yang utama. Jadi hal-hal yang utama, hal-hal yang mulia di dalam agama Islam itu senantiasa tamu bil istighfar. Ditutup dengan istighfar. Kasolati seperti ibadah solat, wal haji dan ibadah haji, wa ghairi dzalika dan selainnya. Nah, ini juga ada faedah untuk kita semua tentang keutamaan istighfar. Nah, kita taunya atau umumnya orang, banyaknya orang itu taunya istighfar itu artinya untuk apa, Pak? Biasanya, Pak? Untuk minta pengampunan, minta tobat. Orang biasanya mengucapkan istighfar itu setelah apa? Setelah berbuat dosa, setelah berbuat kesalahan. Tapi ternyata di dalam ayat ini ada isyarat bahwa istighfar itu juga dilakukan setelah amalan-amalan ketaatan. Jadi amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang utama, ketaatan ibadah itu juga ditutup dengan istighfar. Contohnya sholat. Ya, kita setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah. Astagfirullah, kita berbanyak istighfar minimal 3 kali. Ya. Demikian pula pada ibadah haji. Juga ketika puasa Ramadan. Ya. Waktu kemarin kita puasa Ramadan, di 10 malam terakhir, itu dikenal dengan malam-malam Lailatul Qadar, itu ada satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada siapa? Putrinya ya, pada Aisyah atau Fatimah? Aisyah ya, berarti istrinya. Pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan apabila aku mendapati malam Lailatul Qadar?" Nah, yang diucapkan apa? Bukan doa minta apa-apa, tapi minta pengampunan. Yaitu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Itu namanya minta maaf. Namanya minta pengampunan. Itu adalah bentuk istighfar. Jadi istighfar itu enggak cuma astagfirullah, tapi juga Allahumma innaka afun fa'fu anni. Itu juga merupakan minta maaf, minta pengampunan. Jadi ini merupakan ya, faedah yang sangat besar untuk kita, pelajaran yang sangat besar untuk kita, bahwasanya istighfar itu tidak hanya dilakukan setelah maksiat atau dosa, ternyata dalam ketaatan pun juga disyariatkan untuk beristighfar. Di antaranya apa? Di antaranya untuk menutup kekurangan atau kekurang sempurnaan ibadah kita. Sholat misalkan, ya kadang kita sholat nggak khusyuk, ya lupa, mikirin ngalor ngidul, ya, mikir ke kerjaan, ya, mikir ke gawean. Ya. Kalau yang masih muda mikir ke apa mainan, disibukkan dengan halal duniawi. Nah, itu menunjukkan kurang sempurnanya ibadah kita, maka disyaratkan untuk banyak-banyak beristighfar. Kemudian beliau melanjutkan fa'amrullahi li rasulihi bilhamdi wal istighfari. Maka perintah Allah kepada Rasulnya untuk memujinya dan meminta ampun kepadanya fi hadhil hali, dalam keadaan ini, isyaratun adalah merupakan isyarat ila anna ajalahu qad intaha, isyarat bahwa ajalnya beliau itu akan berakhir, ya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yasta'idda wa yatahayya'a lil liqa'i rabbih, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan untuk bertemu kepada Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Fa yuhtamu umruhu bi afdali ma yajiduhu, maka ditutuplah usia beliau dengan perkara yang paling afdal, perkara yang paling utama yang bisa didapatkan. Salawatullahi wassalamu alaihi, semoga salawat Allah dan salamnya senantiasa tercurah atas beliau. Kemudian di terakhir, paragraf terakhir dalam berikutnya itu sedikit, fakana sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul qur'ana, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan Al-Qur'an, yaitu dari surah An-Nasr ini,
wa yaqulu dzalika, dan hal itu beliau mengatakan fi sholati, di dalam salatnya, yuksiru, beliau memperbanyak, an yaqula, untuk mengucapkan, fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam rukuknya dan sujudnya, ucapan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, subhanakallahumma, ya, maha suci engkau ya Allah. Nah, ini perintah dia apa? Fasabbih, bertasbihlah. Fasabbih, maka Rasulullah mengucapkan apa? Subhanakallahumma, maha suci engkau. Fasabbih bihamdi. Nah, bihamdi rabbika. Maka di sini subhanakallahumma kemudian dilanjut wa bihamdika, dan dengan memujimu ya Allah, wa bihamdika Allahumma ighfirli, ampunilah aku, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk zikir yang bisa kita baca waktu rukuk dan waktu sujud. Nah, boleh jadikan tambahan ini. Jadi kalau rukuk kita kan bacanya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian ditambah ini subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma firli. Diperbanyak dari masalah. Kalau sholat sunnah, nah, kalau sholat sunnah rukuknya, sujudnya itu diperlama. Ya, sujud itu boleh sambil doa, perbanyak doa. Tapi kalau sholat wajib sama jamaah itu dilama-lama, ya kasihan yang sepuh-sepuh nantinya. Nanti waktu rukuk sujud boyoken man. Ya, alhamdulillah kita selesai membaca surah An-Nasr. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.